Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Fasira dengan NIM 20082014009009, kelas A1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Makassar, atau biasa disebut dengan UIN. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai inklusi anak dan berkebutuhan khusus di SD dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Nur Fajrin, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus di SD. Yang kedua, karakteristik jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan atau bermakna mengalami kelainan atau penyimpanan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Yang termasuk ke dalam ABK adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Selanjutnya yaitu karakteristik jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini ada dua kelompok, yaitu yang pertama ABK temporer, dua ABK permanen atau tetap. Yang pertama, ABK temporer atau sementara, terdiri dari anak-anak yang berada di lapisan sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan, anak-anak korban bencana alam, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak yang menjadi korban HIV. Selanjutnya, ABK permanen atau tetap. Berikut ini karakteristik jenis-jenis ABK permanen. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami keterbatasan penglihatan secara keseluruhan atau secara sebagian yang menghambat dalam memperoleh informasi yang secara visual sehingga dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan prestasi belajar. Selanjutnya, karakteristik anak tunanetra. Yang pertama, fisik. Gejala tunanetra yang dapat diamati dari segi fisik diantaranya mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tidak beraturan dan cepat, mata selalu berair, pembekakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Selanjutnya, 2. Perilaku. Gejalanya seperti mata gatal, panas, atau merasa ingin menggaruk, banyak mengeluh tentang ketidakmampuan dalam melihat, merasa pusing atau sakit kepala, kabur atau penglihatan ganda. Yang ketiga, psikis. Yang pertama, mental atau intelektual, yang dimana kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas sampai batas bawah. Jadi ada anak yang sangat pintar, cukup pintar, dan ada anak yang kurang pintar.
B. Sosial. Tunanetra mengalami hambatan dalam perkembangan anak kepribadian dengan timbulnya beberapa masalah, antara lain curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tertimbun, dan ketergantungan yang berlebihan. Berikut ini adalah salah satu contoh anak tunanetra. Teman-teman bisa melihat dari karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, 2. Tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Selanjutnya, karakteristik anak tunarungu. Karakteristik dari segi inteligensi. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Selanjutnya, 2. Karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan sendirinya, namun memerlukan upaya terus-menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Yang ketiga, karakteristik dari segi emosi dan sosial. Yang pertama, anak ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, egosentrisme yang melebihi anak normal. Anak tunarungu mempelajari sekitarnya dengan menggunakan penglihatannya. Oleh karena itu, timbul sifat ingin tahu yang besar, seolah-olah mereka harus untuk melihat dan hal itu semakin membesar. Egosentris maunya. Yang kedua, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Perasaan takut menghadapi anak tunarungu seringkali disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap lingkungan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa yang rendah. Keadaan menjadi tidak jelas karena anak tunarungu tidak mampu menyatukan dan menguasai situasi yang baik. Yang ketiga, ketergantungan terhadap orang lain. Sikap ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap apa yang sudah dikenalnya dengan baik merupakan gambar bahwa mereka sudah putus asa dan selalu mencari bantuan serta bersandar pada orang lain atau ketergantungan. Yang keempat, perhatian mereka lebih sukar dialihkan. Jika sudah berkonsentrasi kepada suatu hal, maka akan sulit dialihkan perhatiannya. Selanjutnya, yang kelima, umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana, dan tanpa banyak masalah. Anak tunarungu tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik. Anak tunarungu akan jujur dan apa adanya. Dalam mengungkapkan perasaannya, perasaan anak tunarungu biasanya dalam keadaan ekstrim dan banyak nuansa. Selanjutnya, yang keenam, yaitu lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Karena banyak merasakan kekecewaan akibat tidak bisa dengan mudah mengekspresikan perasaannya, anak tunarungu akan mengungkapkannya dengan kemarahan. Semakin luas bahan yang mereka miliki, semakin mudah mereka mengerti perkataan orang lain. Namun, semakin sempit bahasa yang mereka miliki, akan semakin sulit untuk mengerti perkataan orang lain. Selanjutnya,
saya akan memberikan salah satu contoh anak tunarungu serta alat bantu yang digunakan untuk mendengar. Selanjutnya yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita adalah suatu kondisi yang tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun. Fungsi intelektual umum anak tunagrahita di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah, berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Tunagrahita berkaitan erat dengan masalah perkembangan kemampuan kecerdasan yang rendah. Selanjutnya, karakteristik anak tunagrahita. Yang pertama, karakteristik anak tunagrahita ringan, yaitu pertama, lancar dalam berbicara tapi kurang pemberdayaan kata-katanya. Yang kedua, sulit berpikir abstrak. Yang ketiga, pada usia 16 tahun anak mencapai kecerdasan, serta dengan anak normal 12 tahun. Bagian D, masih dapat mengikuti pekerjaan baik di sekolah. Selanjutnya 2, karakteristik anak tunagrahita sedang. Karakteristik ini terbagi menjadi bagian. Yang pertama, karakteristik yang berdasarkan tingkat ketunagrahitaannya. Yang kedua, mereka hampir tidak bisa mempelajari pelajaran akademik, namun dapat dilatih untuk melaksanakan pekerjaan rutin atau sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan maksimalnya sama dengan anak normal usia 7-10 tahun. Selanjutnya C, mereka selalu bergantung pada orang lain tetapi masih dapat membedakan bahaya dan bukan bahaya. Yang keempat, masih mempunyai potensi untuk memelihara diri dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik pada aspek-aspek individu mereka. Karakteristik ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, karakteristik mereka menampakkan kecerdasannya. Yang kedua, karakteristik psikis, yaitu pada umur dewasa mereka baru mencapai kecerdasan setara pada yang ketiga, karakteristik sosial. Pada umumnya mereka sikap sosialnya kurang baik, rasa etisnya kurang, tidak mempunyai rasa terima kasih, belas kasihan, dan rasa keadilan. Karakteristik yang ketiga anak tunagrahita yaitu anak tunagrahita berat. Yang karakteristik ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, dari segi kecerdasan. Dari segi kecerdasan terdiri dari beberapa. Kapasitas belajarnya sangat terbatas, terutama untuk hal-hal konkret. Yang kedua, dalam belajar tidak banyak membeo. Selanjutnya C, mengalami kesulitan menangkap rancangan atau lambang. Yang ke D, memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan tugas. Dan selanjutnya, memiliki kesanggupan yang rendah dalam mengingatkan, memerlukan jangka waktu yang lama. Selanjutnya, dari segi sosial terdiri dari beberapa juga. Yang pertama, dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus atau memelihara dan memimpin diri. Selanjutnya, kedua, waktu masih kanak-kanak, setiap aktivitasnya harus selalu dibantu. C, mereka bermain dengan teman yang lebih muda darinya. Yang keempat, setelah dewasa, kepentingan ekonominya sangat tergantung pada bantuan orang lain. Yang kelima, mudah terjerumus ke dalam tingkat terlarang, mencuri, merusak, dan pelanggaran seksual. Selanjutnya C, fungsi mental
mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian. Yang kedua, mudah lupa. Kemudian dari segi yang keempat yaitu kepribadian, terdiri dari 4 bagian, yaitu tidak percaya terhadap kemampuan sendiri, tidak mampu mengontrol dan menjelaskan diri. Yang ketiga, selalu tergantung pada pihak luar. Yang keempat, selalu percaya diri. Selanjutnya berikut adalah salah satu gambaran anak tunagrahita. Selanjutnya yang keempat, tunadaksa. Menurut Hikmawati tahun 2011, tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, dan persendian, baik dalam struktur atau fungsinya. Dia dapat mengganggu atau merupakan rintangan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Selanjutnya, karakteristik tunadaksa terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, karakteristik kognitif. Kemampuan kognitif terbatas disebabkan karena adanya kerusakan otak sehingga mengganggu fungsi kecerdasan, penglihatan, pendengaran, bicara, dan rabaan. Gangguan pada simbolisasi disebabkan karena adanya kesulitan semua problem tersebut akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan belajar anak-anak. Selanjutnya, karakteristik inteligensi. Tidak ada hubungan antara tingkat kecerdasan dan kecacatan, tapi pada beberapa kecenderungan adanya penurunan sedemikian rupa kecerdasan individu bila kecerdasannya meningkat. Hasil penelitian ternyata IQ anak tunadaksa rata-rata normal. Untuk mengetahui tingkat inteligensinya dapat digunakan atau tunadaksa ringan. Selanjutnya, yang ketiga, karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa, yaitu terhambatnya aktivitas normal, timbulnya kekhawatiran orang tua, biasanya kecenderungan overprotective, dan perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa. Efek samping akibat ketudaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah. Selanjutnya, karakteristik fisik. Selain memiliki kecacatan tubuh, ada kecenderungan mengalami gangguan-gangguan lainnya. Misalnya sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan sebagainya. Kemampuan motorik terbatas dan ini dapat dikembangkan sampai pada batas tertentu. Selanjutnya yaitu 5. Karakteristik bahasa atau bicara. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Selanjutnya, berikut ini adalah salah satu contoh anak tunadaksa seperti yang telah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Dengan melihat gambar karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi, dan kita dapat memberikan apa bedanya tunanetra dan
Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau ABK. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.